kesehatan ya lah. Nah, Allah kenal dulu vitamin kan nak. Ini untuk membantu kesehatan kita, untuk menjaga imun kita ya Allah. Pesan kan lah, nomor WA-nya ini kan, ini muncul kan? Insyaallah. Order. Pemirsa, pada malam ini tim akan kembali mencoba menguak misteri yang ada di daerah Martapura, tepatnya di Jalan Lutfia Tunggal. Di sana, menurut warga sekitar, terdapat batu keramat, batu menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi di acara kesayangan kita, Alam Sebelah. Dan masih bersama saya Muab dan juga rekan saya Putri Devina. Dan malam ini kita berada di mana nih, Put? Di Jalan Lutfia Martapura ya, Put ya. Kalau menurut cerita yang beredar di masyarakat sini ya, Put ya, katanya di sini ada batu. Berbentuk batu yang dikeramatkan, dan kepercayaan masyarakat di sini juga batunya bisa menangis ya, Put ya. Nah, jadi karena untuk malam ini kita tidak ada juru kunci yang ada di sini, jadi langsung saja kita cari informasinya di Alam Sebelah. Sebelum masuki wilayah yang dituju, tim Alam Sebelah dibantu Ustadz Alwiridan mencoba berkomunikasi dengan para penunggu, mencoba menguak misteri batu menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perguruan Nur Saifullah. Saya bergelar di alam gaib yaitu Alwiridan. Saya datang kemari hanya untuk dengan niat baik-baik. Saya ingin mengungkap rahasia misteri tentang batu keramat, batu menangis di sini. Keadaan di sekitar batu menangis hanyalah hutan belantara dan cukup jauh dari pemukiman warga. Terlihat ada taburan bunga di atas batu yang ditutupi oleh kain putih kusam. Juga dibuat kelambu atau rumah kecil hanya untuk sebuah batu yang dianggap bisa menangis itu. Pemirsa, masih bersama kita di Alam Sebelah. Dan sekarang kita kembali ada Ustadz Dujuan dan juga ada Ustadz Alwiridan di sini. Ya, dan pada malam hari ini kita akan menguak misteri yang terdapat di dalam batu menangis. Ustadz, kenapa jadi disebut batu menangis dan kenapa itu, Ustadz? Saya ini memang bentuknya seperti batu dan agak berbentuk seperti manusia juga yang sedang bersandar gitu ya. Tapi kita belum tahu juga, saya juga tidak ngerti juga mengapa mereka bilang ini batu menangis. Tapi kalau kita ingin mengetahui tentang apa yang diceritakan versi alam sebelahnya, mau tidak mau kita berkomunikasi langsung dengan makhluk sini dengan melalui mediasi. Apa yang terjadi, apa cerita sebenarnya ini yang disebut batu menangis yang dikeramatkan
yang menurut percayaan warga sini ini adalah batu menangis. Tapi pada waktu ditanya-tanyakan pada mereka ya, pada tim survei Primat KP kemarin itu ya, belum didapatkan kan cerita yang mereka nggak tahu, dan juga tidak tahu juga juru kunci tidak ada. Jadi langsung kita sendiri aja dah Ya. untuk mencoba mengungkap rahasianya ya. Berarti masih istilahnya masih desas-desus dan mitos dari Iya. turun-temurun Ustadz ya. Ya, jadi kita ungkap ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan info dari orang sebelah sini. Iya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap ikuti penelusuran kami pada episode kali ini di Batu Keramat, Batu Menangis, Lupia Tunggal Martapura. Ustadz memanggil dua mediator untuk memulai proses mediasi, mencari kebenaran tentang batu tersebut. Siapa kalian? Kalau masuk Nggak tahu Anda siapa? Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa? Saya dari Bune Subula. Saya bergelar bernama dan Alwidan. Kalau kalian sudah mengenal sebelum kita berkenalan, saya di sini cuma mau mengetahui bagaimana terjadinya ini batu menangis. Apa kalian tahu ceritanya dari versi kalian bagaimana ini menurut kalian semua? Apa bisa kalian ceritakan? Ini hanya batu biasa. Maksudnya bagaimana? Allah Subhanahu wa Ta'ala sebesar Jadi kalau boleh kami ketahui, apakah batu ini pernah mengeluarkan suara seperti itu? saja. Suara itu datang dari mana? Sejak keluar dari makhluk penentang tidak terdengar oleh kalian. Anda yang berdiri siapa? Saya teman. Teman dia ya. Namanya tuh. Jadi kalian ini ceritanya adalah cuma batu biasa ya. Batu biasa. Tidak ada cerita. gitu ya. Tidak ada cerita lain? Tidak ada ya. Ini memang ternyata. Dikehendaki Allah untuk bisa Jadi ini batu yang memang batu alam yang memang dikehendaki Allah bisa seperti itu ya. Yang kadang-kadang bisa mengeluarkan suara tangisan gitu ya. dari mana? Bukan dari batu ini tapinya. Tapi kalian gitu. Bisa saja. Bisa saja ya gitu ya. Mengapa Anda bikin supaya ada suara menangis seperti itu? Menyesatkan para manusia? Jadi apakah memang tugas Anda untuk menyesatkan para manusia begitu? Jadi seperti itu ya. Sesaji. Dia katanya meminta sesajen. Setelah dia memberikan tahu rahasia mereka, dia minta sesajen. Tinggal balik ya. Apakah
sebelum kedatangan kami banyak orang-orang yang datang membawa sesajen ke sini. Tujuan mereka biasanya apa aja? Seperti minta pesugihan seperti itu? Ya, bisa saja. Selain itu mungkin ada lagi. Minta keberkahan. Sebelumnya juga mungkin kalau boleh kami tahu, di alam sebelah Anda berbentuk seperti apa mungkin? Bisa berubah berbagai macam-macam. Gantung orang yang menakut. Orang itu apa jadi apa? Jadi Anda bisa berubah bentuk, berubah wujud sesuai keinginan Anda seperti itu ya? Ya. Baik, berarti kita sudah menemukan bahwa cerita berulang sebelah sana ini hanya batu alam yang memang dikehendaki oleh Allah bisa mengeluarkan suara, tapi suara itu ternyata dari mereka semua. Iya. Ini menurut info dari mereka. Saya tidak tahu dengan info mereka yang percaya di sini ya. Ini hanya info dari alam sebelah di sini. Mungkin seperti saja. Saya berterima kasih sekali. Mungkin kami bisa berpermisi dulu. Anda mau kemana? Tanpa diduga, di sudut lain ada salah satu penonton yang kerasukan dan sangat marah terhadap mediator sebelumnya. Anda siapa? Pemirsa, saat ini sedang terjadi banyak insiden, banyak terjadi kerasukan yang tidak diduga di sini. Ada beberapa warga yang sedang bertarung mungkin saat ini. Ada apa ya? Ada apa ini? Tenang. Apanya om bicara kayak tua? Tenang. Kenapa Anda ini? Kenapa? Anda siapa? Anda siapa? Anda siapa? Ini kenapa ini? Kenapa Anda marah dia berbicara seperti itu? Kenapa? Tenang. Kenapa? Apa itu yang musuh Anda? Iya, kondusnya. Dia bertarung. Mengapa Anda bilang dia manusia? Tolong kami ingin mengetahui sama sekali apa ini, apa maksudnya Anda? Tolong dibatasi Pak. Saya kebingungan soal yang saya tidak tahu kenapa mereka berkelahi. Padahal mereka sesama makhluk sini ya. Saya belum mengerti. Mengapa kalian berkelahi? Tolong. Tolong tenang dulu sebentar. Bisa bicara baik-baik. Anda jangan foto. Dia akan diam dia. Kenapa Anda bilang dia? Kenapa Anda?
Kenapa marah? Ada apa dengan dia? Itu orang yang bikin batu. Itu orangnya. Oh, jadi itu orang yang bikin batu ini kedengaran menangis seperti itu? Iya. Jadi menurut Anda bagaimana batu ini? Menurut Anda? Dia yang bikin. Supaya apa? Dia tadi. Supaya kata dia tadi apa? Iya, memang ya. Dia manusia gitu ya. Iya. Jadi Anda tidak suka dengan kelakuan dia ya? Tapi kalau sebelumnya kami boleh tahu Anda siapa dulu sebenarnya? Hei. Gantung anakku. Bunuh kamu. Tenang. Tenang. Bisa terjadi perkelahian di antara dua Iya. mediasi kita ya, dan kita nggak tahu kenapa ya Pak. Dan salah satunya sebenarnya dari penduduk sekitar, Bud, ya. Mungkin yang sebenarnya ingin meluruskan cerita yang ada di Batu Menangis ini mungkin ya. Dan yang masih membingungkan pada kita nih ya, kenapa terjadi pertarungan itu, Bud? Saling menuding bahwa satu berbohong dan satu berbohong. Dan mungkin untuk selanjutnya nanti kita akan tanyakan langsung pada Ustadz ya. Sekarang saya ingin Anda keluar. Anda harus keluar sekarang. Saya tidak memerintah, saya hanya ingin kamu keluar dari tubuh ini. Sepertinya ada perselisihan di antara kalian sendiri. Kalian sedang berselisih di antara kalian sendiri. Sebaiknya kalian damaikan di alam kalian dengan baik-baik. Tidak akan damai sepanjang pun. Kalian harus damai. Sebaiknya kalau kalian harus bicarakan dengan baik-baik dengan bangsa kalian sendiri dan pimpinan kalian sendiri. Tidak ada pimpin. Nah sudahlah, Anda mau keluar dulu ya. Tiba-tiba, kembali dari penonton, ada yang kerasukan. Dan sepertinya makhluk ini memiliki maksud yang tersembunyi. Anda siapa? Saya Ustaz Al-Wiridan. Kenapa? Kamu penjaga sini. Apa yang ingin katakan pada saya? Apa yang ingin sampaikan pada saya? Bisa kita bicara baik-baik? Bisa kita bicara dengan baik-baik? Apa yang ingin Anda sampaikan pada saya? Pengen apa? Apa? Ada sesuatu apa nih? Ada sesuatu apa? Apa? Berikan apa? Ada sesuatu yang ingin Anda berikan kepada kami, begitu? Oh. Apa yang ingin Anda berikan kepada kami? Berupa informasi atau berupa benda? Apa seperti benda bertuah atau apa? Atau benda pusaka? Apa yang ada ini?
bermain-main sama kita, aku tidak mengerti. Mungkin terlihat dia sedang mencari sesuatu benda begitu Ustaz ya. Ya, kemungkinan atau mungkin dia hanya ingin bermain-main sama kita atau apa. Pastinya tapi kita mengetahui terjadi ada pertempuran kan. Tetap hati-hati. Seperti ada sinyal bermaaf ya, dengan seseorang, jadi tidak mengerti juga ya. Tetap Juan lihat-lihat ya. Kalau ada sesuatu apa, dia seperti kayak berkomunikasi bekerja dengan seseorang, tapi orang yang ada tidak terlihat ya. Apa yang diinginkan? Kenapa mereka itu selalu seperti ada pertempuran? Kenapa ya? Terus kamu juga ingin nanti juga ada ganggu juga, kenapa? Asap ini keluar ya, seperti ada tenaga energi yang lain. Sebaiknya Anda segera keluar, karena saya tidak senang dengan kedatangan yang lain lagi. Sepertinya Anda bermain-main, sepertinya Anda ingin mengulur waktu, seperti Anda memanggil seseorang. Sebaiknya Anda segera pergi. Saya tidak mau terlalu lama di sini. Sepertinya Anda bermain-main dengan kami, dan kamu ingin memanggil seseorang. Apa itu yang kamu inginkan? Saya ingin kamu keluar. Anda keluar. Tidak ada asap tadi ya. Tidak ada energi yang lain. Sebaiknya Anda segera keluar.
Keluarkan, keluarkan. Saya perlu bantuan dengan teman saya, teman perguruan saya. Ada yang ganggu kah? Ganggu, jadi Katanya sini ada benda. sinyalnya Coba kita coba cari. Ya permisa, kata mediator kita Saya tidak sih bisa lebih ada lama lagi menahan. ada benda di bawah tanah ini Dan mereka sekarang- mencoba untuk menggalinya. Sekarang Ustadz sedang mengarahkan juga untuk mencari Saya perguruan saya di mana bantu. benda itu berada. Rupa-rupanya yang dimaksud oleh makhluk misterius itu adalah sebuah benda yang sekarang dicari oleh tim alam sebelah. Selama pencarian benda yang dimaksud, keadaan semakin tidak terkendali. Di alam sebelah telah terjadi pertempuran hebat dan Ustadz mencoba menahan dengan segenap kekuatan. Dan tim alam sebelah bergerak menjauh dari lokasi batu menangis karena aura negatif di sana sangat mengganggu. Kita ada serangan yang lain. Saya masih bisa menahannya, tapi ini tidak bisa bertahan lama. Sebaiknya kita segera pergi dari sini, karena ini bangsa jin mereka saling bertempur. Bangsa lain sana berbeda-beda, mereka bertempur. Mungkin dikarenakan adanya perbedaan cerita. Maukah untuk info? Hari ini hanya itu saja. Saya mohon maaf para pemirsa, karena saya juga manusia biasa. Juga ada kurang dan lebihnya. Saya mohon dulu. Oke, sekarang pemirsa terjadi seperti yang dikatakan oleh Ustadz Alwiridan tadi juga. Selain di dunia kita Put, ya, di alam sebelah juga Juga ada terjadi pertempuran antara dan jin. sekarang kita juga harus pergi meninggalkan tempat ini karena memang cukup membahayakan bagi kita dan para kru semuanya. Pemirsa, ini pusaka Pusaka yang tadi kita dapat. ya yang tadi kita dapatkan, dan sekarang juga sebenarnya di belakang sini masih terjadi banyak sekali istilahnya pertempuran seperti itu, Put, ya. Tapi untuk mungkin pemirsa bisa lihat Bentuknya seperti pisau ya. Terbuat dari kayu ya ini. tidak, Put. Ini sebenarnya kalau istilah kita besi tua. Besi tua. Dan ada entah mungkin apa makna dibalik semua ini, mungkin nanti setelah Ustadz selesai bertarung di belakang akan kita jelaskan lagi nantinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di alam sebelah. Benda yang dicari dan dimaksud adalah sebuah belati yang terbuat dari logam. Baik pemirsa, sekarang kita sudah bersama kembali dengan Ustadz Juan dan Ustadz Alwiridan setelah terjadinya carut marut tadi di sana, Ustadz, ya. Mungkin bisa diceritakan apa yang terjadi di sana tadi, Ustadz? Jadi dalam penelitian saya, jadi seperti kita dengar tadi ya, jadi ada dari sebagian bangsa mereka sendiri yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh yang tadi tadinya menjadi mediator. Tapi ada dua ya. Yang satunya lari, hilang langsung. Terus ada satu lagi yang masuk ya kan, itu langsung terjadi pertempuran dan mereka berdua berkelahi karena dia tidak setuju dengan cerita yang diceritakan yang mana ya? Yang pertama tadi ya? Itu pertama. Oh, mungkin Iya. intinya perbedaan pendapat di antara mereka, Iya, Ustadz, ya. yang pendapat mereka. Jadi di sini terjadi pertempuran sengit sekali sehingga ada pertahanan
aura yang sangat tinggi sekali yang saya rasakan, dan itu sangat cukup melelahkan. Begitu Tuan ya. Iya. Begitulah sedang ini adalah pemberian Dari yang ketiga. yang siapa ya tadi ya? Yang lebih yang kreator yang keempat ya? Yang keempat ya. Yang keempat. Oh iya. Yang terakhir tadi. Yang Setelah terjadi pertempuran tadi Ustaz ya. Iya, setelah dia memberikan, tapi dia tidak memberikan karena ada yang ganggu katanya. Oh, waktu ingin memberikan ada Iya. makhluk lain yang mengganggu juga. Oh, Ini iya. termasuk benda apa namanya ya? Peninggalan leluhur kita lah. Iya. Tapi Ustadz, kenapa ya dia bisa memberikan ini? Alasannya untuk apa? Mungkin dia senang sama kita, bisa terjadi, atau memang ini ada suatu apa kekuatan negatif yang sangat tinggi di sini, ya. Jadi dia kasih sama saya supaya ini jangan sampai ada yang miliki. Oh, iya. Mungkin dia mempercayakan sama saya, tapi yang lain tidak setuju lagi, terjadi lagi pertempuran di sini. Seperti itu, sebaiknya ini tempat memang sangat angker sekali, sangat membahayakan bagi orang yang bermain gaib di sini. Oh iya. Karena memang kelihatan juga saja terjadi pertempuran dan seperti kata Ustadz tadi juga di belakang kita berada di tengah-tengah ya Ustadz Juannya. Jadi di antara pertempuran itu kita berada di tengah-tengah, jadi kita kena di antaranya ya. Mungkin apakah pusaka yang sudah didapatkan ini sudah aman atau istilahnya sudah disegel Ustadz? Ya ini insya Allah sudah aman, saya amankan, tapi jangan ada yang membawa ini yang belum tahu ilmunya, nanti sangat berbahaya sekali. Jadi biar saya simpan dulu untuk apa lebih lanjutnya, saya harus mempelajari dulu bagaimana kekuatan energi di sini dan khadam yang berada di sini, seperti itu. Ya baik pemirsa alam sebelah, sudah kita lakukan penelusuran di malam hari ini dan tidak kita sangka juga semuanya terjadi pertempuran di sini dan kita malam ini mendapatkan sebuah benda pusaka. Dan mungkin pesan-pesan yang kita dapatkan mengenai batu menangis malam ini apa Ustaz? Jadi dari info yang kita dapatkan, yang pertama ya kan dia mengatakan bahwa ini adalah sebenarnya perbuatan alam yang memang dikehendaki oleh Allah, tapi sedangkan yang merasa menangis mungkin ya itu disebabkan oleh dia sendiri, katanya supaya menyesatkan manusia. Iya. Itu info yang kita dapatkan. Ya. Tapi kita entah dia berusaha tidak, kita juga belum tahu. Yang pastinya kita mengetahui informasi seperti itu dalam sebelah. Terus datanglah satu lagi kan, dia berdusta katanya. Nah, memang betul dia itu katanya yang bikin tempat seperti Ya. ini. Oh, iya. Mungkin sudah lama sekali ya, bertahun-tahun lamanya mungkin ya. Jadi istilahnya intinya Satya mungkin setiap manusia istilahnya jangan disesatkan oleh bunyi-bunyi dari makhluk di dalam sebelah seperti itu. Iya, berhati-hatilah mempercayai sesuatu kalau belum tahu ilmunya. Ya. Kalau tahu ilmunya silakan, tapi kalau belum tahu ilmunya jangan percaya pada sesuatu pun. Sama kalau kita mau memperbaiki sebuah kendaraan, kalau nggak tahu ilmunya rusak kendaraannya, Iya. ya kan? Nah, tapi kalau kita memperbaiki sesuatu, kita juga harus tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya, tahu apa yang dibuat atau tidak, gitu kan? Nah, itu perlu pelajaran pengkajian tentang ilmu Islam, yaitu ada tertulis dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itu saja. Ya pemirsa, mungkin itu inti yang kita dapatkan pada penelusuran malam hari ini, dan tetap saksikan kita di Alam Sebelah. Sampai di sini pengungkapan misteri dari batu menangis yang rupanya hanyalah bisikan dari iblis yang hanya ingin menyesatkan manusia. Semoga dengan tayangan ini akan mempertebal keimanan kita kepada Sang Pencipta. Nantikan tayangan alam sebelah berikutnya.